Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 20101111012. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Di video ini saya buat untuk menganalisa tentang keterikatan penolakan rakyat terhadap Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak didengar oleh pemerintah menurut konsep civil disobedience atau pembangkangan sipil oleh Henry David Thoreau. Istilah pembangkangan sipil atau civil disobedience pertama kali digunakan oleh Henry David Thoreau pada tahun 1848 dalam esainya menjelaskan penolakan terhadap pajak yang dikenakan oleh pemerintah Amerika untuk membiayai perang yang terjadi di Meksiko dan untuk memperluas praktik perbudakan melalui hukum perbudakan. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat dalam pembangkangan sipil bersedia menerima konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Karena ini menunjukkan kesetiaan mereka pada supremasi hukum. Akhir-akhir ini banyak demo-demo yang terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahkan seluruh wilayah Indonesia mengadakan demo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai terlalu terburu-buru dalam pengesahannya dan dianggap merugikan masyarakat dan menguntungkan bagi segelintir pihak. Apa sih kaitannya demo penolakan undang-undang dengan konsep civil disobedience atau pembangkangan sipil? Menurut pakar hukum Universitas Airlangga, Herlambang Wiratman, pembangkangan sipil atau civil disobedience merupakan ide yang bagus sebagai bagian dari perlawanan yang sistematis yang harus dilakukan karena saluran politik yang sudah semakin tertutup. Bagaimana wujudnya civil disobedience? Wujud civil disobedience ini bermacam-macam, mulai dari aksi yang berdampak langsung pada pemerintah dan keberlangsungan negara, atau aksi simbolik, seperti aksi diam. Contoh, gerakan yang berdampak langsung, menurut Zainal Arifin, adalah ajakan yang pernah dilakukan Khomeini untuk tidak membayar pajak dan listrik di Iran yang membuat negara tersebut kolaps. Dalam konteks Indonesia, menurut Al-Ghif, pilihan menolak membayar pajak tidak terlalu terasa karena kontribusi pajak perorangan jumlahnya tidak signifikan. Berbeda dengan di negara lain yang pajaknya cukup besar. Dan gerakan itu sama dengan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk meminta pemerintah membatalkan undang-undang tersebut. Yang terjadi di Indonesia adalah aspirasi masyarakat tidak didengar oleh pemerintah dan undang-undang tersebut disahkan oleh pemerintah. Kesimpulannya adalah sudah seharusnya sebagai pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Masyarakat tidak akan menolak tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja bila tidak diteliti oleh pemerintah dalam pengesahan undang-undang tersebut. Hal ini akan menjadi masukan dan catatan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Pemerintah juga tidak akan pernah berhenti untuk bekerja dan melakukan langkah
berbagai langkah nyata untuk mendorong pembangunan negara Indonesia yang kita cintai ini demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari video analisa saya. Mohon maaf apabila ada kata yang disengaja ataupun tidak disengaja yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.